Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya, Rohmat dari IAIN Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan sebagian dari kajian tentang regresi, analisis regresi. Ya, jadi hanya sebagian kecil saja. Kita mengenal ada regresi yang namanya linier dan regresi linier, ya. Tapi saya membatasi untuk kali ini hanya pada topik tentang diagram pencar, ya. Diagram pencar atau populer dengan nama lain namanya scatter plot, ya. Scatter plot itu adalah gambaran titik-titik, ya, semacam ini titik-titik ini, ya. Masih banyak variasinya. Ini titik-titik ini dikenal dengan diagram pencar atau scatter plot, populer dengan scatter plot. Ada banyak kemungkinan. Nah, ini kita peroleh dengan cara sederhana. Jadi ada sumbu X, ini garis X, kemudian yang sumbu datar, ya. Kemudian sumbu Y yang ke atas. Ya, titik-titik ini berasal dari mana? Dari adalah variabel tertentu. Misalnya, ya, di sini misalnya, ya, di sini ada, saya tertulisnya misalnya ada Y dan ada X dan Y misalnya. Misalnya, ya, ini ada angkanya, ada angka 5, angka 6, angka 4, angka 8, dan seterusnya. Ya. Tinggal sesuai dengan sumbu ini, misalnya ini 5, angka 5, kemudian 6, angka 6, ke atas, titik. Ya. Kemudian 4, bawahnya, 8, titik, dan seterusnya. Maka nanti kalau ini sudah banyak sekali, sekian data yang masuk, dia akan membentuk sebuah titik-titik semacam ini yang dikenal dengan scatter plot. Nah, ada beberapa kemungkinan bentuk scatter plot, ya. Ini ada beberapa di antaranya. Ini gambar yang A. Ini gambar yang saya tulisnya gambar A. Kemudian gambar B, gambar C, dan gambar D. Kita lihat di sini gambar A dan B, ini ada kemiripan, ya. Apa kemiripannya? Kemiripannya itu adalah kecenderungan titik-titik itu adalah kecenderungan lurus. Lurus. Linier, bahasa lainnya linier. Linier itu adalah cenderung membentuk garis lurus. Ini cenderung membentuk garis. Arahnya ke sana, sama arahnya. Arahnya atasnya ke kanan. Sama, ya. Nah, inilah yang dikatakan ada kecenderungan membentuk garis lurus. Begitu juga C dan D. C dan D ini, ya, berbeda arah tetapi sama-sama ada kecenderungan membentuk garis lurus juga. Bedanya ini arahnya ke kiri. Ini ke kiri juga. Nah, ini tempatnya A, B, C, dan D ini adalah linier. Beda arahnya, ya. Berbeda arahnya. Ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Kalau dikaitkan dengan analisis korelasi, ya, scatter plot A dan B ini menunjukkan adanya korelasi yang positif. Ada hubungannya positif, ya. Yang atas ini adalah positif. Sebaliknya, yang bawah ini ada hubungan kedua variabel itu, tapi hubungannya negatif. Sekarang kalau ditanyakan apa bedanya antara A dan B, kita lihat di sini adalah bagaimana penyebaran dari titik-titik ini. Untuk gambar yang A, di sini gambar yang A ini, di mana di sini titik-titik tersebar relatif lebih terpusat. Ya, lebih terpusat. Berbeda dengan yang gambar B, di sini, tampak lebih gemuk. Nah, tampak lebih gemuk.
sama arahnya. Apa bedanya di sini? Nah, ini kalau dikaitkan dengan analisis korelasi, ya, indeks korelasi yang A ini lebih tinggi daripada yang B. Ya, kalau dikaitkan antara kuat tidaknya hubungan, ya, yang gambar A ini lebih kuat daripada yang B. Ya. Karena kalau semakin lemah, jadi misalnya titik-titiknya ini nanti kecenderungan membentuk tidak membentuk garis tertentu, tapi membentuk kotak atau pola, maka itu menjadi tidak ada hubungan kedua variabel ini. Variabel X ini tidak ada hubungan. Tapi kalau ini ada hubungan positif, dua-duanya positif, dua-duanya juga linear, tetapi ya A lebih kuat daripada yang B. Ya. Jadi kalau di indeks korelasi ini A ini lebih mendekati angka 1 dibanding dengan yang B. Sementara C dan D ini ya, ini arahnya negatif, arahnya ke kiri. Ini mirip dengan A. Ini memiliki hubungan negatif yang kuat. Kalau negatif yang kuat itu berarti mendekati dia angka -1. Ya. Sementara yang D ini lebih gemuk ini. Ya. Ini kalau dari segi angkanya memang D ini lebih besar daripada yang ini karena ini mendekati -1, ini lebih mendekati kepada 0. Artinya karena minus sehingga kalau hubungan besarnya indeks ya memang ini lebih besar. Tapi hubungannya ini lebih kuat daripada yang D. Ya. Jadi dari 4 gambar ini kita bisa mengetahui setidaknya ya. Yang pertama, keempatnya ini adalah linear. Keempatnya linear. Kemudian arahnya, dari segi arahnya A dan B itu positif. Kemudian C dan D itu adalah negatif. Ya. Kemudian dari segi kuat lemahnya hubungan, ya. Yang kurus, ini yang kurus, ingat ini, kalau yang kurus itu lebih kuat. Ya. Ya, kurus itu lebih kuat daripada. Jadi cara mengingatnya mudah. Jadi ya kalau kurus itu lebih kuat daripada yang gemuk. Ya. Ada satu lagi gambar yang di sini. Nah, satu lembar lagi. Nah, ini yang contoh sebagian di antara yang non linear, yang bukan linear. Non linear. Nah, yang bukan linear atau yang tidak linear boleh juga. Yang tidak linear. Tidak linear itu artinya berarti ya tidak membentuk garis lurus. Nah, seperti ini yang gambar kalau tadi A sampai D, ini adalah E, kemudian F, ini G dan H, maka gambar yang E ini ya. Bagaimana bentuknya di sini? Bentuknya di sini adalah dia ke kanan atas, kemudian turun. Naik, kemudian turun. Tidak linear. Ini membentuk, ya, juga tidak linear juga. Ini membentuk kayak U, tidak linear juga. Kayak U terbalik, ini tidak linear juga. Dan masih banyak lagi variasi yang tidak linear ini. Nah, kalau tadi ketika sebelumnya bahwa ada hubungan linear tidak, dalam fenomena sehari-hari di sekitar kita tentunya hubungan dua hal itu bisa linear, bisa tidak linear. Ya. Kalau kita semua memiliki kendaraan, apakah itu sepeda motor atau mobil, ya, antara jarak tempuh kendaraan dengan konsumsi bahan bakar kendaraan itu hubungannya linear. Artinya apa? Semakin banyak kita isi bahan bakar semakin banyak, maka daya tempuh kendaraan akan semakin jauh. Dibalik juga demikian sama saja. Ya, perjalanan yang jauh membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Begitu berlaku sebaliknya. Nanti kalau sedikit, ya otomatis memerlukan sedikit. Tapi apakah semua fenomena itu linear? Ya tentunya tidak. Ya.
Ada yang fenomena tertentu yang bentuknya tidak linear ini. Ya. Contohnya misalnya antara kekuatan fisik seseorang dengan umur misalnya. Oke, orang lahir mungkin kondisi masih lemah, kemampuan fisik lemah, seiring dengan umur dia akan bertambah, naik. Tapi sampai waktu tertentu, ya bertambah umur tertentu, semakin tua dia tidak naik lagi, dia akan turun. Nah, ini berarti antara kekuatan fisik dengan umur manusia itu tidak linear. Demikian barangkali pengantar tentang regresi antara yang linear dengan tidak linear, dengan kita melihat secara sederhana dari scatter plot atau dari diagram pencar. Karena dari diagram pencar kita bisa mengetahui satu, apakah kedua variabel itu linear atau tidak. Bisa diketahui dari scatter plot. Yang kedua, ya, dia hubungannya positif atau negatif. Kalau positif arahnya ke kanan, sementara kalau negatif arahnya ke kiri. Kemudian yang berikutnya, hubungannya kuat atau lemah. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kalau yang linear tadi tampak sekali. Kalau yang kecenderungan scatter plot itu membentuk pola yang kurus, ya, itu menunjukkan bahwa hubungannya kuat. Sementara kalau dia semakin gemuk, ya mendekati bulat, dia hubungannya adalah lemah. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.